Sebenarnya kalau kita mau merenungkan, kita ada saat ini karena pengorbanan Tuhan, karena salib Tuhan. Dia membuat kita hidup, bahkan membuat kita menang. Karena tanpa pengorbanan Tuhan, hidup di dunia ini sia-sia. Coba renungkan, kita hidup di dunia ini mengejar apa? Siapa mau tahu? Sia-sia. Raja Salomo berkata, semuanya itu sia-sia. Semua yang ada di bawah matahari di dunia ini itu sia-sia. Semuanya itu akan kita tinggalkan suatu hari nanti. Kalau tanpa pengorbanan Tuhan, kita mau jungkir jempalik di dunia, mau kerja apapun di dunia, akhirnya kita masuk neraka. Renungkan itu. Karena pengorbanan Tuhan, kita bisa hidup saat ini, kita bisa menang. Suatu hari nanti kita akan bertemu Tuhan, bersama Tuhan dalam kerajaannya. Mari kita nyanyikan dengan hati kita. Karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Rangapa tasakara lama takara lama. Semua pejamkan matamu, semua pejamkan matamu. Ngomong dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan. Sebisa-bisa apa yang bisa kita katakan, katakan. Tuhan Engkau baik, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan aku punya pergumulan Tuhan. Rangapa tasakara lama takara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyertai kami, Kau yang bersama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi pengorbanan-Mu, darah-Mu sudah membeli hidup kami. Sekarang kami milik-Mu Tuhan. Bicara Tuhan, apa yang ingin Kau untuk kami lakukan, kami ingin melakukannya, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buka hati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Tuhan. Oke,
Oke, Salam, sebenarnya ini bukan saya, tapi nggak tahu nggak datang, nggak ada kabar. Ya nggak apa-apa ya. Oke, kita buka dulu Kejadian 50 mulai ayat yang ke-15. Ada yang bawa Alkitab atau ini dimatikan aja, nanti habis baca ini baru dihidupkan lagi. Ya. Kejadian 50 ayat 15. Ya, saya baca ya. Ini saya bacakan. Ceritanya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Urusan ya udah nggak apa, lanjutkan dulu aja, nggak apa. Ya, oke ya. Saya ulang ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Yusuf itu takut sama Yusuf karena Yusuf itu pernah dijual jadi budak sama saudara-saudaranya. Kemudian setelah ayahnya mati, Yusuf jadi penguasa, saudaranya takut. Kemudian dia ngomong, minta tolong sama orang, ngomong sama Yusuf untuk ngomong gini. Ya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ini perhatikan, ini penting banget ini. Ya, yang ayat nomor 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa di sini yang pernah dijahati sama orang? Siapa? Saya aja, nggak usah jauh-jauh. Ini saya anggap jahat, tapi setelah saya tahu ayat ini, saya tahu nggak jahat. Saya itu tadinya sehat Saya tadinya sehat, bisa jalan ke sana ke sini. Dulu saya kerja, kalau kerja itu saya keluar Jawa kerjanya. Jadi seringnya kerja sambil piknik. Saya pernah ke Tanah Toraja, kemana ya? Bali, Riau, Batam, macam-macam lah, pernah lah saya. Nah, kemudian saya kecelakaan. Ada yang tahu cerita saya kecelakaan? Saya kecelakaan itu bonceng saya. Jadi saya di belakang. Saya kecelakaan, nggak tahu kecelakaannya gimana, nggak tahu. Tahu-tahu saya sadar di rumah sakit, saya nggak bisa apa-apa. Terus yang bonceng gimana mas? Yang bonceng ke Mas Lukas? Yang bonceng ke saya nggak kenapa-napa, jarinya cuman cuil sedikit, nggak apa-apa. Sampai habis kecelakaan, dia nikah, dia kerja, punya mobil, punya anak, sementara saya nggak bisa apa-apa. Orangnya peduli sama saya? Ya perlu saya ceritakan. Betul. Terus saya bisa berpikir gini, orang itu jahat sama saya, membuat saya seperti ini, nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Betul nggak? Loh, seandainya nggak usah kayak saya lah.
seandainya saudara tiba-tiba periksa ke rumah sakit mata, terus ditetesi obat mata jadi buta, marah gak? Ayo, marah ya Pak ya? Pak, marah pasti. Guru-guru dokternya salah ngasih obat, jadi buta. Loh gitu betul ya Pak ya? Loh itu betul ya Pak Yono juga ngalami ya? Loh marah. Saya marah gak? Pertama marah. Betul. Dalam hati saya, daripada saya seperti ini, mending dibunuh aja. Yusuf dijual jadi budak. Jadi budak itu enak apa enggak? Oh jangan berpikir jadi budak itu jadi pembantu, terus punya hak apa bisa pulang mudik atau apa, enggak bisa di sana itu. Di sana budak itu dibunuh majikannya aja enggak bisa ngelawan. Zaman dulu budak itu jadi dia enggak punya hak apapun dalam hidupnya. Mau dikasih makan, mau enggak, pokoknya tersiksa lah. Kalau kemudian Yusuf jadi kepala rumah Potifar itu karena dia akhirnya rajin, baik, akhirnya dia jadi kepala, masuk bisa tinggal di rumahnya Potifar. Tadinya enggak, mungkin dia tidur di luar. Yusuf tuh bisa ngomong dalam hatinya gini, saudara-saudaraku jahat membuat aku seperti ini. Saya tuh merenung, betul. Kita itu bisa punya dua pilihan, punya mentalitas korban. Oh aku korban, oh aku koyok ini karena orang tua aku bercerai, aku koyok ini karena kecelakaan, aku koyok ini karena macam-macam. Jadi mentalitasnya korban. Orang kayak gitu gak mungkin menang. Goro-goro anakku nakal, goro-goro bojoku ninggal ke aku, goro-goro terus. Itu namanya mentalitas korban. Saya juga sama, goro-goro temanku seperti ini. Bu, aku suntik mati wae. Bisa gitu saya. Akhirnya lemah, gak mau ngapa-ngapain. Akhirnya ada yang lari ke minum-minum, ada yang lari ke hal yang gak benar. Apa terus kalau lari ke minum-minum terus jadi penguasa Mesir? Ya enggak toh. Saya ini juga ditegur ya. Saya beritahu saudara-saudara. Saya beritahu ya. Rumah berkat 1 tahun ini tuh hanya latihan. Tuhan ngajari saya ini hanya latihan. Saya ingin tampilkan dulu ya, Coba ada di WA situ WA. Ruko Pucang Santoso, WA coba. Yang di WA, ada kan? WA ya Ruko Pucang Santoso. Nah, cari gambarnya. Yang gambarnya. Ya. Cari yang dari awal. Ini. Bagus gak? Bagus. Ada yang mau pindah ke sana? Saya beritahu, rumah berkat ini bulan April ini kontraknya habis. Terus saya tuh gak ingin memperpanjang, saya betul gak ingin. Pertama mahal, kedua gak punya uang. Terus gimana? Saya ngomong sama istri, sama ibu, sama Pak Parno, kayaknya kalau tidak memungkinkan kita pindah ke rumah saya dulu lagi aja. Lah terus gini, ini saya cerita di sini nanti gampang lah. Saya cerita apa adanya. Saya teman yang ngontrakkan saya di sini itu setahun per tahun itu 20 juta. Itu tiap bulan ngasih saya berkat 5 juta. Saya ceritakan apa adanya. Lah terus karena ini kontrak ini habis, saya belum ngomong ke teman saya. Saya gak ngomong, saya pikir gak mau ngomong ah. Buat apa saya ngomong? Karena gini loh, ya ngelola rumah berkat ini bukan gampang sih, tapi karena semua anugerah Tuhan ini menunjukkan bahwa saya tuh gak mampu, tapi semua karena Tuhan. Betul, ini membuat saya merenung gitu. Ya terus saya tuh gini, dalam hati saya gini, saya gak mau ngomong ah. Kalau orangnya ingat terus tanya, loh Pak itu kontraknya habis, mau kontrak lagi apa enggak? Ya saya mau
Oh ya, nggak apa-apa kalau mau kontrak lagi. Kalau enggak ya saya mau diem aja. Saya mau diem aja. Ya, ini tapi lihat dulu yang lainnya. Saya pengen lihat dulu. Ceritanya berlanjut nanti. Ya terus lagi. Ya, ini ada ruangnya kan ada 2. Tadi geser pintunya. Yang pintunya. Ya, depan. Yang tadinya back. Ya, ini kan ada 2. Ini pintu utama sama pintu samping. Bener gak? Betul ya. Nah, pintu utama coba geser. Pintu utama, ruangan dalamnya pintu utama. Ya, ini pintu utama. Ini bisa buat ibadah. Betul gak? Sip kan? Terus sebelumnya back. Nah, itu yang samping. Nanti bisa buat rumah singgah. Kalau ada saudara kita yang sakit, nggak ada yang ngerawat di rumah, bisa tinggal di situ dulu, dikasih kamar. Bagus nggak? Kalau ibadah bisa buat sekolah minggu, itu bisa dibagi berapa bagian itu. Luar biasa kan? Seneng? Saya juga seneng, tapi nggak punya uang. Iya kan? Loh saya tuh gitu. Saya ngomong nggak punya uang kok. Ya seperti ya saya kontrak aja nggak punya uang, apalagi ini 1 tahun yang lalu saya WA orangnya, ini sudah 1 tahun yang lalu nih. Saya WA, Pak disewakan nggak? Oh maaf nggak disewakan, dijual gitu. Terus ya ini toh, terus ya saya lanjutkan ceritanya ya. Saya nggak ngomong. Terus hari Selasa kemarin itu saya doa. Di sini ada doa, misbah doa tiap hari Selasa. Saya ngomong sama teman-teman, ini rumah berkat bulan April habis. Kayaknya kita nggak lanjutkan. Saya nggak tahu kepastiannya. Nanti saya akan ngomong tanggal 20 kepastiannya. Saya gitu. Kenapa? Nunggu tanggal 15 dulu. Teman saya ngasih saya uang 5 juta dulu, baru saya ngomong. Enak toh? Pinter gak saya? Pinter, saya tuh orangnya pinter memang. Tapi Tuhan, waktu doa Tuhan ngomong gini sama saya, kamu itu egois. Temanmu cuman kamu kasih waktu 15 hari. Kan kalau dia habis ngasih saya tanggal 15, berarti masih ada waktu 15 hari untuk dia ngambil keputusan mau nyewakan atau mau saya tawari ruko ini. Kalau kamu mau ngomong sekarang. Oh saya, saudara mungkin berpikirnya gini. Jangan berpikir kalau pindah itu enak. Oh belum tentu. Untuk pindah itu berarti kita mindahin barang-barang loh. Teman saya mungkin bisa membelikan, tapi untuk pindah kan dia juga gak mau tahu. Pertama itu. Kedua, apa dia masih ngasih saya tiap bulan 5 juta? Gak tahu juga saya. Karena dia sudah, misalnya dia berkati ruko itu misalnya ini. Ini beresiko, tapi saya tahu keinginan saya itu beda dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan saya aman di rumah, hemat biaya, betul gak? Tapi keinginan Tuhan beda. Karena Tuhan ngomong suruh WA sekarang, tak WA. Ini istri saya sampai ngomong, kamu tuh WA orang gak basa-basi. Saya gak pernah basa-basi. Saya WA gini, ini rukonya mau habis, daripada kamu nyewakan lagi, mending kamu beli aja ruko ini. Saya ngomong gitu. Tak kasih fotonya, tak kasih keterangannya. Kan saya sudah pernah tanya sama orangnya, SHM, ukurannya, gitu macam-macam lah. Ya gitu. Terus dia jawab, tapi jawabnya 4 hari kemudian. Berarti tanggal 4 ya, tanggal 4 berarti. Gini jawabnya gini, tak doa dulu ya mas gitu. Oh jawabnya malam itu sing, tak doa dulu ya mas gitu. Oh ya, saya ya udah diam. Terus hari kapan ya? 2 hari yang lalu, 2 hari ya? Ya 2 hari yang lalu dia tanya gini, mas saya mintakan foto PBB-nya. Terus biar dia sambil ngasih ketawa gitu. Soalnya kalau mau nawar kan harus ada PBB-nya gitu. Gitu. Terus saya kasih foto PBB-nya, terus dia yang ngomong kalau situ sebenarnya pasarannya berapa toh mas gitu. Mintanya ruko itu 700 juta.
Saya beritahu, saya utang 100 juta aja mencicil sampai 5 tahun. Duit 700 juta itu hanya dalam angan-angan. Betul. Terus dia ngomong gini, coba ya Mas, saya nanti kalau itu saya tawar gitu. Dia ngomong gitu. Tapi terus saya tanya teman saya, pasarnya situ berapa toh? Rukonya ini loh, pinggir jalan arah TVRI ini loh. Mungkin ada yang pernah tahu ya. Jadi kalau kita ke arah TVRI dari sini, ada pinggir jalan, ada ruko itu dijual itu, enak toh. Sebelah itu terul-ul depannya. Agar sing rak duwe motor numpak angkot iso, betul gak? Ya, jadi gampang lah dari bawah iso. Saya tuh keliling sama kakak saya sering. Saya tuh sering meneliti, bahasane observasi. Kenapa kok wong Kristen yang Pucang Gading akeh sing rak ning gereja? Banyak. Tak teliti berapa banyak. Ternyata banyak orang Kristen yang enggak ke gereja di Pucang Gading itu. Enggak perlu saya sebutkan. Ya, banyak lah. Banyak. Nah, kemudian saya ngomong sama Tuhan dalam arti gini. Wis Tuhan, ora popo. Agar memang tetap buka ruko. Iki setahun ini cuma latihan. Kita akan serius selanjutnya. Saya akan benar-benar serius. Artinya gini, kita akan benar-benar menjangkau orang-orang yang terhilang. Selama ini kita latihan melayani, latihan apa-apa. Saya tahu banyak. Mungkin kita akan sering bikin undangan orang-orang yang gak pernah datang ke gereja. Kita undang, bikin acara apa supaya mereka kembali ke Tuhan. Saya gitu. Nah, ini hati saya sendiri, dalam hati saya. Nah, kemudian teman saya ngomong, oh pasarannya sekitar 400-500, kata teman saya gitu katanya. Ya udah Mas, tawar 400 gitu. Mas Lukas saja yang tawar. Saya tawar 400, enggak boleh. Oke, 500 gitu. Teman saya gitu. Enggak boleh. Bukan enggak boleh, saya telepon orangnya. Saya telepon, saya ngomong gini macam-macam. Intinya dia orangnya gini, wong saya nggak butuh uang, ibu saya dengar ya. Susahnya itu loh. Kalau kita mau beli orang nggak butuh uang. Jadi ya gimana? Dia nggak mau itu, turunnya sulit. Coba 500 juta tuh dia sudah ngomong, nggak apa Mas 500 gitu. Terus gini, setelah saya tawar-tawar 600 ketemunya, tapi dia minta bersih, nggak mau pajaknya. Terus saya ngomongin ke teman saya, maunya segini. Dia belum jawab, tapi saya gini sih, dah berhenti dulu aja. Kita doa dulu. Kita doa dulu. Saya nggak tahu teman saya mungkin mau 600 apa enggak, saya nggak tahu. Wong dia juga belum ngasih jawaban saran. Cuman saya udah ngomong gini, ini orangnya mintanya 600, tapi kita doa dulu aja. Kenapa? Saya takutnya kalau kita terlalu ngejar, orangnya memang nggak mau turun. Makanya saya udah diam dulu aja, kita doa dulu. Ya gitu, terus dia jawab. Habis mungkin kan dia juga punya usaha, jadi mungkin dia ngurusi usahanya. Terus malamnya dia baru WA saya, oke Mas, kita doa dulu lagi, gitu. Nanti kita juga doa, bener gak? Doanya gampang. Terima kasih Tuhan atas rukonya, gitu nanti. Saya kalau doa tuh gitu. Saya tuh kalau doa seolah sudah menerima. Jadi Tuhan tak omongin, Tuhan terima kasih rukonya, Tuhan memang rakyat habis terima kasih sih, kan gitu ya kan. Kan gak enak, betul gak? Saya gitu doanya. Saya kalau minta mobil sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan mobilnya, terus ngono mobilnya. Akhirnya Tuhan pakai woh toh, terus dikai mobil. Nanti kita sama-sama doa, ya. Tapi gini, ya, kita itu harus tidak bisa punya mentalitas korban, nggak bisa. Kalau saya ya berpikir, goro-goro kowe, goro ini ya, saya berpikir gini, goro-goro pelayanan rak bener, goro-goro koyok ini, nggak bisa saya. Saya ditegur sama Tuhan juga. Sing kudu beneri kowe sik. Agar kowe bener, kowe so ngatur bener, ya semua jadi bener. Makanya kan saya sering ngomong, saya itu kalau kita pelayanan rumah berkat gak bener, lebih baik saya mulai dari awal. Tak tata ulang, bubar sik, bubar.
Kita mulai dari awal, daripada ora bener jeruni, nanti di dalam jadi batu sandungan. Saya gitu. Ya. Kemudian Tuhan tegur saya gini. Saiki benahi pelayananmu. Saya berpikir gini, sik to Tuhan, rukune durung ono, benahi pelayananmu. Benahi ning engko sik to. Saya gitu, berpikirnya gitu. Tapi Tuhan ngomong gini, benahi sik. Ya kemarin saya rapat sama teman-teman pelayanan, saya ngomong banyak hal tentang pelayanan, harus begini, harus begitu, jangan sampai kita jadi batu sandungan, macam-macam lah ya. Jiwa-jiwa yang terhilang itu gimana itu, saya macam-macam ngomongnya macam-macam. Ya, saya juga sering ngomong sama misalnya yang tugas ini, kalau kamu nggak bisa beli tisu, kamu harus nyuruh orang beli tisu. Orang aku iso sibuk, kok enak men ngono. Jadi harus dilegasikan, nggak boleh alasan. Saya ngomong sama pelayan-pelayan gitu, karena seringkali orang itu karena nggak melakukan tugasnya, ya ini coba ini penting ini ya pelayanan tuh seperti ini loh. Coba nih baca ayatnya. Nih, baca Yeremia 48 ayat 10. Ini penting untuk semua yang melayani. Nih ya, saya bacakan ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuk. Mending rasa pelayanan daripada pelayanan lalai. Terkutuk kok. Lu yang ngomong bukan saya loh. Saya itu pelayanan itu bukan ya baru sekarang. Saya itu mulai pelayanan di GKI Injil Kerajaan waktu itu sebagai koordinator sekolah minggu. Bu Mimbar tahu ya, di Pak Musa dulu ya. Ya, saya dulu tuh ketua sekolah minggu ya Bu Mimbar ya. Mungkin masih ingat. Setiap kali saya dipercaya Tuhan pelayanan, saya lakukan yang terbaik total. Sekolah minggu dulu waktu saya di Pak Musa itu, anak-anaknya ada 90 anak. Gurunya ada 23. Saya lakukan yang terbaik. Saya gak mau lalai. Takut terkutuk ini loh. Waktu saya jadi pembina youth, Tipen ada, Tipen. Ya Pen ya. Saya tuh nangkep youth di Pak Nathan itu dari lesehan, cuman gitaran, itu pernah ada ya Pen ya, cuman kayak gitu. Setelah saya lakukan yang terbaik, youth harus full band, bikin KKR sendiri. Saya yang pinter ngajari yang nggak pinter, makanya youthnya Pak Nathan tuh maju, hampir semua bisa main musik, bisa melayani. Mereka bisa bikin KKR sendiri. Tapi ya itu ya. Karena dulu saya memang di sana itu teman-teman saya banyak, jadi mereka tuh mendukung saya semua memang. Jadi memang kita tuh nggak bisa sendiri. Kita harus bareng-bareng saling mendukung. Tidak boleh saling menjegal. Tidak boleh. Sekarang di rumah berkat. Ini cuman latihan. Bulan depan kita nanti doa, mudah-mudahan bisa deal harganya. Kita ibadahnya ganti hari Minggu sore. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang memang kalau ibadah itu carinya hari Minggu, betul gak? Ya ini ada 3 keluarga yang saya tahu gak ke gereja. Saya telepon. Lu gimana sekarang Pak, di gereja mana? Saya nggak ke gereja, cerita saya pernah sakit gini ya. Terus anaknya ini, anak saya juga nggak pernah ke gereja, ada masalah. Wah sayang banget.
Padahal anaknya tuh pinter. Tadi ketemu Pak, omong-omong. Oh ya. Saya telepon itu. Satu keluarga gak gereja itu. Anaknya itu pinter main musik. Kenapa saya tahu? Dulu anak sekolah minggu saya. Waktu masih kecil tuh pinter ngedrum. Wis pinter lah. Anak-anaknya tuh. Yang terus ada lagi satu keluarga lagi juga. Ya, nggak perlu saya ceritakan. Ya, Bu Imbar tahu, Pak Martin tahu ya, Bu Imbar ya. Ya, itu pinter sound system, pinter apa, noto kabel apa gitu. Istrinya juga baik. Ada lagi banyak lah. Saya akan bikin undangan, kita akan jangkau mereka supaya mereka datang. Saya seneng ini ada kamar-kamarnya. Suatu hari nanti kita bikin doa malam, saya bisa tidur di situ. Tapi yang paling penting saya tuh senang ada rumah singgah. Karena apa, pengalaman dari rumah berkat ini? Ketika ada orang yang sakit di rumah nggak ada yang ngurusi. Kalau saya ngurusi bolak-balik nggak bisa, terus saya ngomong kamu ke rumah berkat aja, supaya ada yang ngurusi. Diurusi Pak Daud, dia bukan saya, sama Bu Daud sembuh. Sekarang bisa aktivitas lagi, bisa kerja lagi. Ya kita nggak tahu siapa tahu mungkin suatu hari nanti ada yang nggak ngurusi, terus kita bisa sementara di situ, kan kita nggak tahu, betul nggak? Ya kita nggak tahu siapa yang di sini lah. Karena kan saya tahu beberapa di antara kita kan tinggal sendiri, betul nggak? Kalau pas sakit daripada di rumah gak ada yang ngurusi, datang ke rumah berkat ada kamarnya, sampai sehat baru bisa aktivitas lagi. Saya ingin seperti itu. Jadi berkat lah. Bukan hanya gereja tok, gak mau saya. Makanya saya senang dengan rumah berkat ini. Kenapa kok dikasih kamar seperti ini? Karena saya senang gitu. Visi saya ke depan tuh saya ingin punya rumah singgah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sementara dia di sini gak bisa kontrak, udah tinggal sementara di situ, tapi makan cari sendiri, kecuali sakit, kecuali tua loh ya. Kalau masih muda, punya istri atau apa ya nggak apa, tinggal di kamar dulu sebentar. Nanti kalau bisa punya uang untuk kontrak sendiri. Gitu. Saya ingin seperti itu. Ya nanti doa. Saya juga nggak tahu apa Tuhan mengendaki, karena kalau keinginan saya sendiri ya belum tentu keinginan saya itu benar dan baik, belum tentu. Tapi kalau keinginan Tuhan, ya pasti Tuhan akan mendukung. Karena kalau saya sendiri saya nggak mampu. Bukan hanya nggak mampu bayarnya, nggak mampu ngelolanya. Saya kadang ngurusi rumah, bayar listrik, rumah air aja kadang saya pusing, apalagi tambah rumah berkat. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, semuanya jalan. Jadi siapa? Bukan saya, Tuhan. Tapi itu untuk kita jadi pemenang, kita nggak boleh punya mentalitas korban, nggak boleh. Kita mau dijahati orang kayak apa, itu pasti ada rencana Tuhan, rencana kebaikan Tuhan. Yusuf akhirnya ngomong apa tadi di Kejadian? Nih, Kejadian 50 ayat ya, terus ayat berapa? 20. Ya ini ya. Nih coba, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Berarti kan memang dijahati dia. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Walaupun jadi budak, saya itu ditolak, dihina, difitnah, udah makanan saya. Kan saya sudah ngomong berkali-kali. Saya itu sebenarnya nggak ingin rumah berkat seperti ini. Awalnya gereja itu sudah banyak. Saya tuh ingin membantu gereja, nggak ingin membuat gereja, nggak ingin. Saya nggak ingin saingan dengan gereja lain gitu, nggak ingin. Makanya kalau di sini ada orang kaya yang datang terus diributi sama gereja lain, wes tak sah. Ini kono kan tidak apa-apa deh. Tak gitu kan? Loh, mungkin Pak Parno tahu, Pak Parno ya. Loh bener. Wes daripada nggak baik sama pendetanya, nanti saya sama dia jadi nggak baik, mending kamu kembali aja.
Saya gitu kan. Kalau orang kaya kan kamu punya mobil, bebas milih ke gereja mana aja, nggak perlu ke sini. Tapi kalau dia memang mau, saya dapat berkat firman di sini Pak, oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi artinya nggak tak gondeli. Bukan orang kaya terus yang tak kunjungi, enggak. Orang kaya tuh banyak yang mengunjungi. Terus saya tuh sering orang tuh lihat saya, terus Mas Kuki untuk duit kondi, saya tuh babune Tuhan. Saya ngabdi sama Tuhan. Nyatanya sampai sekarang saya makan. Beras di rumah saya tetap ada. Enggak pernah kekurangan. Saya tetap bisa pergi beli bensin, tetap bisa apa? Nyoto ya Pak ya. Loh. Betul itu. Jadi memang ya itu, kita nggak boleh punya mentalitas korban karena Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan itu. Tapi nanti mau ngomong suatu hari nanti kalau kita memang diberkati Tuhan di sana, terus saya udah ngomong sama teman saya yang rumahnya daerah situ. RB ini sopo? Ora po Mas, kok misalnya wis meh deal dhewe ketemu nang RB ini. Wah ya cocok kalau kono kan. Ya saya tahu dia juga aktivis partai politik, RB-nya juga aktivis partai politik. Jadi wah wis cocok iki. Yang penting nggak ganggu, nggak apa. Kalau izinnya jalan, nanti kita dengan GBI Miracle Service juga jalan. Saya mau bikin tulisan GBI Miracle Service Pucang Gading, ibadah jam 17.00 WIB, Pak, terus gitu. Biar orang lewat dulu, oh ada gereja, gitu. Lah Pucang Gading gereja do umpet-umpetan tak tulisi apa-apa. Saya kemarin sama Pak Parno ya, lihat sini ada gereja Pak, GPDI. Tak deloki, wah mabu anu perumahan gang, berarti di gerejane ora tulisannya apa-apa. Betul, banyak sini gereja-gereja kan masuk toh. Saya tuh senang gereja yang pinggir jalan gini. Ya ini kan cuma latihan kita selama ini hari Sabtu. Nanti kita hari Minggu serius jangkau jiwa-jiwa. Melayani Tuhan bareng-bareng. Itu sebelahnya ruko masih kosong-kosong semua. Yen kok kebak di tuku sisan. Lu kan gitu. Lu saya gak punya uang, tapi Tuhan itu maha kuasa. Gitu loh. Saya yen dulu saya Mas Lukas wong koyok ngono iso apa? Lu saya kan sering dikatain orang seperti itu, ibu saya yang sering denger. Wis ben Lukas iso apa gitu. Saya jawab, memang ra iso apa-apa. Saya jawab gitu. Lu betul, saya kalau rumah berkat mungkin enggak? Enggak mungkin toh. Iso apa, ora iso apa-apa. Wong mindah wit diangkat toh. Secara ekonomi, secara fisik enggak iso apa-apa. Saya bukan pengusaha pabrik, saya bukan anak pejabat. Saya gak punya warisan 7 turunan, gak punya. Faktanya bisa toh? Betul gak? Lu faktanya bisa. Tuhan. Saya gak bisa apa-apa, Tuhan iso apa-apa. Gitu loh. Kalau kita mentalitas korban, aku ra iso apa-apa, aku kene goro-goro kowe, ya wis bubar tenan toh. Kita jadi apa aja, gak bisa apa-apa, bener toh. Gara-gara kamu aku gak bisa apa-apa, kecelakaan, tiap hari nangis di dalam kamar, ketemu orang malu, ya Bu ya. Itu saya ngomongin diri saya sendiri. Ya, nangis dalam kamar, sampai saya nafas saja gini. Saya tidur kalau nafas, orang kan nafas, kalau nafas gini, gitu, nangis terus. Mentalitas korban. Sekarang nafas ya biasa aja sambil peringas-peringis saya. Ya. Karena apa? Saya tahu Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mungkin di sini ada yang punya suami jahat, punya anak jahat, punya apa jahat. Jangan mentalitas korban ini loh. Sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya kalau ngomong
tentang kejahatan, saya punya mentalitas korban. Wah, saya bisa punya banyak alasan. Aku koyok ini goro-goro gitu terus. Dari kecil itu saya ikut bah kok. Dari kecil saya sudah jual koran, jual pensil 1.003, ngenek angkot, nyopir angkot, becak. Betul. Goro-goro sopo? Tidak ada goro-goro. Goro-goro itu lawak kayaknya Pak ya. Goro-goro itu kalau wayang ada yang lucu-lucu itu ya. Ya itu goro-goro itu. Enggak ada goro-goro. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan sedang didik saya, proses saya supaya saya kuat. Daud Raja Israel terkenal sampai sekarang. Bendera Israel itu simbolnya bintang Daud. Itu dari anak yang terbuang. Goro-goro bapakku rak nganggep aku anak, aku dibuang nih padang gurun, aku dikon gembalakan kambing domba, sementara kakak-kakakku suruh jadi pasukan, jadi TNI, jadi ABRI, jadi Polri, sama ikut Saul. Ternyata di padang gurun itu Daud ditempa. Dia menghadapi beruang, singa, akhirnya menghadapi Goliat. Kalau beruang dan singa aja Tuhan membuat saya menang, Goliat juga sama. Daud memang cilik. Daud iso apa kowe ngelawan Goliat? Goliatnya ngomong, "Anjingkah aku? Kamu datang dengan pentung," gitu kan. Tapi Daud enggak. Oh, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Kowe nggawa pedang, tombak, perisai, aku bawa Tuhan. Saya kecil enggak bisa apa-apa. Ibu Lukas bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Tapi saya bersama Tuhan. Itu loh kuncinya. Jangan punya mentalitas korban. Terus kalau kita punya mentalitas korban, kita nyalahkan orang, akhirnya kita berbuat negatif. Ngomongannya bisa negatif. Apalagi itu berhubungan dengan keluarga sendiri. Saya tuh paling heran kalau orang suka ngutuki keluarganya sendiri. Oh Ben, lu ngomong tabrak motor tenan, susah dewi. Betul gak? Lu hati-hati loh. Jangan suka ngutuki keluarga sendiri. Karena keluarga itu satu dengan hidup kita. Yen bojone loro, sing susah ya sing wedok dhewe. Yen anake loro sing susah wong tuane dhewe. Ben anak nuwakal, dadi gento tenan piye? Doakan yang baik. Doa untuk anakku baik, anakku pinter, anakku cinta Tuhan, keluarga suamiku baik, istriku baik. Harus gitu. Jangan malah guru-guru bojoku rak tanggung jawab. Saya tuh mengalami kehidupan. Gini, firman Tuhan berkata, kalau suamimu tidak baik, istri harus berlaku baik supaya ketika dia melihat istrinya yang baik, maka dia jadi baik. Intinya gitu intinya lah. Orang malah bojone jahat, dijahati sisan. Bojone metobat rak sido terus. Suami itu kalau bukan suami istri itu nggak bisa dikalahkan dengan kejahatan, nggak bisa, dengan omelan nggak bisa. Saya ketemu dengan sekeluarga yang suami tidak percaya, bukan orang percaya, yang istri orang percaya. Terus dia ndeloki kelakuan bojone, bojoku Kristen kelakuannya kayak gini. Gua apa aku Kristen? Lo betul gak? Suka bohong, suka apa? Tapi kalau orang Kristen itu ternyata baik ya. Oh, istriku melayani aku dengan baik ya, mengasihi aku dengan baik, dia akan tersentuh sendiri loh. Akhirnya jadi orang percaya loh.
bukan dengan omelan. Kowe ora percaya tuh nggak mungkin menang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus dengan perilaku yang baik untuk kita menangkan orang. Ya, orang Kristen itu bisa menjadi teladan untuk orang datang ke Tuhan atau menjadi penghalang untuk orang datang ke Tuhan. Kalau orang Kristennya perbuatannya nggak bener, orang memabuk Kristen kan males toh. Wah aku ditipu karo sapa wong Kristen, ngono piye coba? Kan itu jadi ada orang yang berjuang mati-matian untuk membawa jiwa-jiwa, sementara ada orang yang malah kayak gitu. Gimana? Jadi jangan sampai hidup kita negatif karena pikiran kita negatif, karena mentalitasnya korban itu. Tahu Habel dan Kain? Habel dibunuh oleh kenapa? Kain merasa saya terima dia tok, aku ora. Mungkin dia juga berpikir macam-macam lah. Harusnya kan enggak gitu. Kan tinggal tanya, kok kamu bisa diterima ya persembahanmu ya? Aku belajar lah. Saya tadi baca status gini, waduh, pasti hilang ya mungkin ya. Statusnya gini, tulisannya gini. Waktu aku sakit, hanya orang ini dan orang ini yang pelihara aku. Waktu aku hanya bisa makan nasi dan garam, hanya orang itu yang peduli sama aku. Sekarang orang mau ngomong tentang, sekarang orangnya sudah meninggal dua-duanya. Sekarang aku mau ngomong, mau berbuat apa, peduli amat dengan orang lain gitu, intinya gitu. Batin saya, mentalitasmu gak gitu. Kalau mentalitas kita hanya aku turusin tulungi terus. Kapan kita bisa mentalitas memberi? Ya mentalitasnya cuma kayak gitulah. Apalagi ini orang memang ya punya kekurangan. Terus dia memanfaatkan kekurangannya untuk minta sana, minta sini. Goro-goro aku koyok ini, aku gak iso kerja. Aku ya gitulah. Padahal sama saya enggak ada apa-apanya saya. Kan lucu. Intinya gini loh, kita jangan punya mentalitas korban. Sekalipun aku seperti ini, dijahati orang karena Tuhan ingin mereka-rekakan kebaikan untuk aku. Bangkit, jadi kuat, jadi pemenang. Daud, Yusuf itu mentalitasnya pemenang. Pernah Daud nyalake masih, nyalake bapaknya, tidak ada satupun di ayat Alkitab dituliskan gitu, gak ada. Yusuf juga sama. Saya juga belajar dari situ. Saya gak mau nyalahkan siapa-siapa. Kalau saya jahat, kalau saya mendapat sesuatu yang gak baik, mungkin Tuhan sedang proses saya, mungkin Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk saya. Ini contoh sama tuh, kalau saya itu tidak ditolak gereja, rumah berkat mungkin gak dipakai Tuhan seperti ini. Kita gak tahu ke depan seperti apa, kita juga gak tahu. Saya mungkin terus membantu gereja karena saya memang gak ingin buat gereja, gak ingin saya. Saya tuh gak ingin buat gereja, gak ingin jadi pendeta, gak ingin. Gak ingin lah, pendeta gak ingin saya, gak ingin. Saya tuh ingin bagaimana orang-orang yang meninggalkan Tuhan bisa datang ke Tuhan, ingin itu aja saya. Keinginan gak peduli meh dianggap pendeta, meh dianggap orang, gak itu sih, gak terlalu itu sih. Gereja atau enggak juga enggak terlalu itu saya. Poinnya tuh selama saya hidup di dunia ini, maka saya harus berbuah, bekerja dan menghasilkan buah. Poinnya di situ. Ya hidup sia-sia toh kalau kita tadi saya ngomong toh, Raja Salomo ngomong semuanya sia-sia. Sia-sia. Kalau kita enggak bekerja untuk Tuhan, sia-sia. Kita kejar semua dunia, sia-sia. Kita tinggalkan.
Apa kita nanti kalau meninggal, oh omahku tak gowo, depositoku tak gowo. Semua yang kita kejar di dunia bukan untuk Tuhan sia-sia. Apa yang gak sia-sia di bawah matahari ini? Sia-sia kalau bukan untuk Tuhan. Makanya hidup saya pikir apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya hanya itu. Saya percaya di sini semua bisa jadi berkat. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Gak apa-apa tetangga ada yang gak kenal Tuhan. Ayo datang bareng aku dipetuk. Gitu aja. Nanti kalau Tuhan berkati kita jadi ruko di sana, naik angkot. Ibadahnya jam 5, datang jam 3 enggak dilarang ya Pak Daud ya? Enggak dilarang. Duduk dulu, doa dulu. Kalau itu nanti bisa disekat-sekat, kita kasih ruang doa sendiri satu. Kalau ada yang aku punya pergumulan, aku pengen datang ke gereja, pengen nginep di sana doa, enggak apa-apa. Saya inginnya gitu ya. Jadi bukan gereja yang namanya inklusif. Bukan gereja yang eksklusif. Namanya gereja inklusif itu artinya apa ya? Ya semua orang bisa masuk lah. Saya inginnya gitu. Ya nanti kita doa supaya Tuhan mau memberikan kemurahan, mau memberkati kita ruko itu. Kurang 100 tapi 100 juta. Ya, saya nggak tahu teman saya gimana. Intinya dia tuh orangnya memang konsekuen ya. Dia kalau ngomong sama saya waktu mau nyewakan ini mau dikontrak berapa tahun, batin saya uang 20 juta berapa tahun nih, tambah 1 tahun tambah 20 juta. Tapi dia ngomongnya cuma gitu. Tapi memang saya tidak punya rencana untuk meneruskan ini karena pertama mahal dan ya saya nggak punya pikiran itu sih. Saya punya pikiran sekarang karena teman saya tertarik dengan itu, ya kita ke sana aja. Kalau misalnya Tuhan, kita nangis ke Tuhan, Tuhan belum kasih, ya nanti kita ke rumah saya dulu. Ya nggak apa-apa sambil reuni ya Bu Imbar ya. Duduk bareng-bareng, bisa ngobrol bareng-bareng di rumah saya. Ya tapi doakan, waktunya masih lumayan. Siapa tahu orangnya disentuh hatinya sama Tuhan yang punya rumah sehingga dia mau nurunin harganya. Dan teman saya juga, kalau teman saya ngomong, dia intinya gini, kalau saya disuruh Tuhan piro wae tak tabrak gitu, teman saya gitu. Saya tahu teman saya itu. Saya nggak pernah ketemu orangnya. Nggak pernah ketemu gimana? Nggak pernah ketemu orangnya. Kenalnya cuman ya lewat grup belajar firman Tuhan beberapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu usahanya apa, tapi saya tahu dia punya toko di Semarang ya, di Bubaan ya. Saya tahu dia. Seperti apa usahanya, besarnya berapa saya juga nggak tahu lah. Tapi memang orangnya gitu memang. Ya saya berharap memang ya Tuhan mau pakai kita. Tapi ini terakhir penutup. Saya punya teman yang ngasih mobil saya itu, dia pengusaha, sekarang sudah dipanggil pulang Tuhan. Saya sering berkata dalam hati saya gini, dari semua hartamu, kan dia kaya, mungkin yang Tuhan lihat, wah iki amalmu iki, kijang ini yang saya pakai. Karena ini tuh saya pakai sering kali buat pelayanan. Wis macam-macam nggak perlu saya ceritakan. Mungkin Tuhan deloi kuwi lho hartamu di surga itu loh. Mungkin dia kalau kasih orang lain yang buat pelayanan buat apa ya mungkin itu juga. Saya kalau punya apa-apa tidak ingin milik saya sendiri. Kenapa saya nggak ingin tanah sebelah rumah saya sekalipun dibelikan, saya nggak mau karena apa? Nanti ada hati memiliki. Oke sebelahku, tak go kamar anakku, tak jadi gitu. Tak go garasi, saya nggak mau. Kalau saya dibelikan tanah, ojo dicedak kene sing rodok rono-rono we. Ben saya nggak merasa memiliki. Ini loh kalau sertifikatnya kan dia nggak tahu namanya siapa yang hubungi yang jual juga saya.
yang disuruh itu nama saya tetap gak mau nerima sertifikatnya. Ndak marake berhala dalam hidup saya. Bawa aja. Ya kalau saya mati Pak, durung mesti matiku dhisik kowe. Jojo dhisik aku. Saya gak mau apa yang dari Tuhan malah merusak pikiran saya. Biar di sana aja. Kalau 1 tahun 2 tahun misalnya, ini Pak bawa aja, tidak usah di sana aja. Ini sudah saya buktikan dengan apa? Mobil. Betul. Ya matinya duluan yang ngasih Pak, adalah istrinya Api. Ya ora urusan ya. Walaupun itu nama kakak saya, karena dia suruh balik nama aja Pak. Ya udah tak balik nama. Karena saya nggak bisa tanda tangan, jadi namanya kakak saya. Saya tuh nggak punya rekening bank, supaya nggak punya memiliki, nggak ribut nanti. Kalau saya mati, anak saya cari warisan, golek dhewe karo Tuhan. Nggak usah cari warisan, percuma. Anak bungsu dikasih warisan miliatan, mangan ampas babi. Kalau nggak takut akan Tuhan. Sepentingnya takut akan Tuhan, nggak punya apa-apa, nol brutal kayak saya, bisa diberkati. Asal apa? Hidup dengan Tuhan. Gitu, ya. Oke gitu aja ya. Nanti kita tampilkan itu, nanti kita pujikan Allah kuasa melakukan, ya itu. Coba gambarnya ditampilkan. Bentuan delok, bentuan di atas sana lihat. Gambarnya yang depan aja. Wah, jos ya. Saya seneng ya. Tapi saya nggak punya uang. Tuhan yang punya uang. Mari kita rayu Tuhan supaya Tuhan mau membelikan. Ya Tuhan. Mari semua tundukkan kepala kita. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rakapata sakarala mata sakara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau lebih daripada mampu. Ya Tuhan. Katakan Allah kuasa. Ya Tuhan. Melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Katakan Allah kuasa. Katakan di hadapan Tuhan. Allah kuasa melakukan ya Tuhan segala perkara. Allah kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan
3 kali. Terima kasih atas rukonya Tuhan. Terima kasih atas rukonya Tuhan. Terima kasih atas rukonya Tuhan. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.